Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1005, sungguh dosa, dewa bela diri surgawi. Ye Guan juga tercengang. Meski mereka tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama, dia masih bisa merasakan betapa mengerikannya niat bela diri yang terpancar dari Jingju. Ternyata wanita ini bukanlah seorang kultivator pedang, melainkan seorang kultivator silat. Ye Guan benar-benar mati rasa, kedua wanita itu sungguh keterlaluan. Yang satu adalah pendekar pedang, tapi dia suka bermain tinju. Salah satunya adalah seorang kultivator seni bela diri, tetapi dia suka bermain pedang. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat. Apa itu jenius? Apa itu monster? Saat ini, Ye Guan benar-benar terkejut, karena dia selalu berpikir bahwa bakatnya tidak buruk. Setidaknya di alam semesta Guangxuan, dia pasti satu-satunya. Tapi sekarang ketika dia bertemu dengan dua wanita ini, dia menyadari bahwa bakatnya sepertinya hanya itu. Pada saat ini, Yinian tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan dengan lembut, dan kemudian menghibur. Peradaban Tianxing kita hanya menghasilkan dua buah ini selama bertahun-tahun. Ye Guan tersenyum pahit. Tapi ya, dua buah di depan saya adalah yang terbaik sepanjang sejarah peradaban Tianxing. Ekspresi Yinian juga sangat rumit. Dua buah terbaik sekarang sedang bertarung. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, peradaban Tianxing akan dirugikan pada akhirnya. Seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke arah Lord Xi Yingtian di samping. Merasakan tatapan Yinian, Xi Ying meliriknya, "Apakah kamu punya saudara perempuan?" Yinian mengangguk. Jingan adalah saudara perempuannya. Xi Ying bertanya lagi, "Maukah kamu membunuh adikmu demi pria di sebelahmu?" Dia segera menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu. Meskipun dia menyukai Ye Guan, dia tidak akan membunuh Jingan tanpa alasan. Xi Ying menoleh untuk melihat Fu Wu di medan perang ruang dan waktu kuno yang kacau. Dia membunuh semua saudara perempuannya. Ye Guan Dao, apakah kamu tidak ingin membunuhnya dulu? Xi Ying melirik Ye Guan, apakah dia sudah mati? Ye Guan terdiam. Pemikiran tentang buah-buahan ini tidak dapat dinilai oleh pemikiran manusia. Tiba-tiba sebuah pikiran berkata, "Xingsu Xi Yingtian, bagaimana kalau kamu meminta maaf?" Xi Ying menoleh untuk melihat Yinian dan tidak berkata apa-apa. Awalnya saya masih sedikit takut, tapi kemudian saya pikir-pikir, orang ini sudah mati, jadi kenapa saya harus takut? Jadi, dia berkata lagi, "Tuan Xi Yingtian, jika Anda meminta maaf, mungkin amarahnya akan hilang." Xi Ying berkata dengan tenang, "Mengapa saya harus membiarkan dia tenang? Saya hanya ingin membuatnya marah sampai mati." Satu pemikiran, Ye Guan juga menggelengkan kepalanya. Buah ini luar biasa. Batu leluhur reinkarnasi di samping berkata dengan tergesa-gesa, Oke, jangan bicara lagi, itu saja." Sangat takut Xi Yingtian Xingzu ini akan terus menimbulkan masalah. Xi Yingguozi ini memiliki beberapa masalah otak. Ia menyesal memanggilnya keluar sekarang. Tidakkah dia tahu betapa sulitnya dia sekarang? Buah dari ketidakberdayaan. Saat ini, wajah Wu Yi dan Wu Yi dalam kegelapan lebih serius dari sebelumnya. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Fu Wu sebenarnya adalah seorang kultivator pedang dan Jingju adalah dewa perang. Sungguh monster. Orang tua di belakang Wu Yi tiba-tiba berkata dengan lembut. Keduanya dapat dianggap sebagai puncak kekuatan tempur peradaban kosmik tingkat kelima. Wu Yi tetap diam dan tidak membantah.
karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahkan beberapa raja suci di klan mungkin tidak mampu mengalahkan kedua CEO ini. Sangat mengerikan. Di sisi lain, Nasizong terlihat sangat serius saat ini. Kekuatan kedua CEO ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Hanya ada 3 anggota aliansi jahat yang mampu bersaing dengan kedua CEO ini. Untungnya, peradaban Tianxing sedang dalam perselisihan sipil. Jika tidak, aliansi jahat tidak akan berani bergabung dengan alam semesta Wujian untuk berkomplot melawan peradaban Tianxing kali ini. Jika kedua CEO ini bersatu, mereka bisa mengalahkan segalanya. Dalam kekacauan ruang dan waktu kuno, niat pedang dan niat bela diri kedua wanita tersebut masih berselisih satu sama lain, tidak ada yang mengalah satu sama lain. Fu Wu menatap Jingchu, tanpa ada gejolak di matanya. Ekspresi Jingchu juga sangat tenang. Fu Wu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan langkah ini tertawa, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di lapangan. Itu adalah cahaya pedang. Cahaya pedang ini dengan mudah merobek ruang dan waktu kuno di sini. Jingchu meninju, klik, saat dia meninju, ruang waktu di mana dia berada terbuka. Cahaya pedang terpaksa berhenti di tempatnya. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, cahaya pedang menyambar di depan Jingchu. Bang, Jingchu langsung mundur ribuan kaki. Tapi begitu dia berhenti, dia bergegas keluar seperti pegas dan meninju Fu Wu. Ledakan, Fu Wu segera mundur ribuan kaki jauhnya. Jingchu tiba-tiba naik ke udara, matanya perlahan tertutup, dan saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, dalam sekejap, keinginan seni bela diri yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dengan munculnya keinginan seni bela diri ini, seluruh ruang dan waktu kuno mulai bergetar hebat, seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Jingchu melihat ke arah Fu Wu di bawah, dan tidak ada yang tidak masuk akal. Dia secara naluriah menukik dan meninju Fu Wu. Klik, 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 klik. Dengan dampak ini, ruang waktu di mana kedua wanita itu berada mulai retak lapis demi lapis, menyebar hingga jutaan kaki jauhnya dalam sekejap mata, dan masih menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun pada saat ini, kekuatan misterius mulai memperbaiki ruang dan waktu di sekitarnya. Menghadapi pukulan mengerikan Jingchu, Fu Wu tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan berdiri dari tanah. Berdengung, suara pedang bergema, dan ruang serta waktu yang baru saja diperbaiki langsung terbelah kembali. Ledakan, tiba-tiba, seberkas cahaya tinju dan cahaya pedang meledak dari langit. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya meledak dan musnah. Kedua wanita itu juga terguncang oleh kekuatan kuat satu sama lain. Tetapi saat berikutnya, kedua wanita itu bergegas menuju satu sama lain lagi. Pertarungan gila, kedua wanita itu terlalu cepat, sehingga orang di luar hanya bisa melihat seberkas cahaya pedang dan cahaya kepalan tangan, tapi tidak bisa melihat sosok mereka sama sekali. Untungnya, dalam ruang dan waktu kuno yang kacau balau ini, jika mereka berada di luar, mereka akan menghancurkan galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya setiap kali mereka mengambil tindakan. Dan bahkan ruang dan waktu kuno yang kacau ini mulai tidak mampu menahan kekuatannya. Karena kekuatan perbaikan misterius itu tidak dapat diperbaiki lagi. Setelah kedua wanita itu tidak keberatan, kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan ruang dan waktu beradab di bawah peradaban tingkat 6. Peradaban Tianxing, Ye Guan menyaksikan kedua wanita itu berkelahi dari dekat, matanya menyala. Faktanya, level pertarungan ini adalah yang paling membantunya saat ini. Sebaliknya,
Level pertarungan antara bibinya dengan ayah dan kakeknya tidak akan membantunya sama sekali. Karena dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Pertarungan antara bibinya dan kakeknya tidak akan membantunya sama sekali. Kalau menyangkut orang lain, dia tidak pernah menggunakan pedang kedua, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi dia bisa memahami sedikit pertarungan di depannya. Yang dia rasakan sekarang adalah murni. Kekuatan kedua wanita ini terlalu murni. Tanpa embel-embel apapun, mereka juga tidak menampilkan keterampilan pedang atau seni bela diri apapun. Melihat kembali diriku sendiri, sial, itu sangat mencolok. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya menyangkal semua yang dimilikinya. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan dunia waktu atau metode memanipulasi ruang dan waktu tingkat ekstrim dan paling murni. Terlebih lagi, pada saat dia melihat keduanya setelah pertarungan wanita, dia punya ide. Mengapa Anda tidak menyederhanakan yang rumit, menggabungkan semua kemampuan khusus menjadi satu pedang? Pedang terhebat, itu pasti berhasil. Mata Ye Guan berangsur-angsur berubah dari berapi-api menjadi tegas, dan dia ingin menemukan caranya sendiri dalam ilmu pedang. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, saya punya tujuan baru." Xiao Ta bertanya, "Apa tujuannya?" Ye Guan berkata dengan serius, "Saya orang pertama di bawah peradaban tingkat 6. Xiao Ta terdiam. Ye Guan Dao, "Tuan Ta, apakah Anda tidak percaya?" Xiao Ta berkata, "Saya telah bersama keluarga Anda selama 3 generasi, dan pada dasarnya saya akrab dengan semua triknya. Percayalah, jika Anda tidak terkalahkan di hadapan peradaban tingkat kelima, peradaban tingkat 6 akan keluar untuk menyerang Anda." "Kamu Guan?" Xiao Ta melanjutkan, "Ayahmu pada awalnya tidak bodoh. Belakangan, dia benar-benar tidak punya pilihan karena dia tidak bisa bertahan dengan kekuatannya, jadi dia mengembangkan otaknya. Namun, jika ada yang ingin kamu katakan, aku tetap mengagumimu. Sialan, karena terkadang setelah hati Tao-nya hancur, dia bisa membodohi dirinya sendiri dan menipu kembali hati Tao-nya. Sungguh bakat." "Kamu Guan?" Ledakan, pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari ruang dan waktu kuno yang kacau, yang menarik Ye Guan kembali dari pikirannya. Dia mendongak dan melihat energi pedang dan cahaya tinju yang menakutkan di ruang dan waktu kuno yang kacau itu. Ia terus bergetar ke segala arah. Seluruh ruang dan waktu kuno yang kacau sekarang seperti air mendidih di dalam panci, yang sangat menakutkan. Fu Wu dan Jingju saling berhadapan dari kejauhan. Mereka memancarkan kemauan seni bela diri dan niat pedang yang sangat menakutkan. Energi pedang dan gelombang kejut cahaya tinju hancur dan musnah begitu mereka mendekati daerah mereka. Saat ini, ada lusinan bekas pedang di tubuh Jingju, masing-masing sangat dalam. Darah terus mengalir dari luka itu, dan gaunnya perlahan berubah menjadi merah darah. Fu Wu juga terluka, dengan banyak retakan muncul di tubuhnya dan darah terus mengalir. Pertarungan telah merugikan kedua belah pihak. Melihat pemandangan ini, batu leluhur reinkarnasi di sebelah Ye Guan tiba-tiba meratap. Sungguh dosa, sungguh dosa. "Kamu Guan, ada yang berpikir, Zusi, apakah kamu tidak membenci CEO Fu Wu?" Batu leluhur samsara menghela nafas dengan suara rendah. Itu juga buah yang menyedihkan. Sebuah pemikiran tentang keheningan. Ye Guan melihat ruang dan waktu kuno yang kacau. Pada saat ini, kedua wanita itu memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang sangat kuat. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Jingju tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menggenggam tangannya. Serangkaian keinginan seni bela diri yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kehendak ini akhirnya menyatu menjadi sungai kemauan,
dan tekanan aura yang kuat secara langsung menghancurkan area sekitarnya yang ada telah diperbaiki. Kekacauan ruang dan waktu kuno kembali hancur. Di kejauhan, Fu Wu tiba-tiba berjalan perlahan menuju Jingchu dengan pedang di tangan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan kemudian menghancurkannya ke arah Jingchu. Fu Wu menatap Jingchu. Hari ini, saya akan membunuh semua buah dari peradaban Tianxing di depan wanita itu. Jingchu memandang Fu Wu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Cobalah. Bab 1006, tidak ada reinkarnasi, cobalah. Saat suara Jingchu turun, Fu Wu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ledakan, dalam sekejap, cahaya pedang menyapu lapangan membawa kekuatan pedang yang menakutkan. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang dan waktu meledak dan dimusnahkan. Hampir di saat yang sama, Jingchu juga menghilang dari tempatnya, dan seni bela diri yang menakutkan akan meledak dari langit dan bumi satu demi satu. Niat pedang, seni bela diri akan, kedua kekuatan menakutkan itu secara langsung mengguncang seluruh ruang dan waktu kuno hingga berkeping-keping dan memusnahkannya. Untungnya, ruang dan waktu kuno ini telah ditekan dan diperbaiki oleh kekuatan misterius. Meski begitu, ruang dan waktu itu tidak akan mampu bertahan. Beberapa tidak dapat diperbaiki. Dan orang-orang kuat di sekitarnya bahkan lebih ketakutan, dan mereka terus mundur dengan kekerasan, tidak berani mendekati area pertempuran ini. Tak lama kemudian, kedua wanita itu bertemu satu sama lain dengan cara yang paling langsung. Ledakan, dengan tabrakan ini, seluruh ruang dan waktu kuno yang kacau langsung berubah menjadi kegelapan. Keheningan yang mematikan, sekelompok orang kuat dari peradaban Tianxing menatap ruang dan waktu kuno yang kacau dengan hati berdebar-debar. Mereka secara alami memahami apa artinya jika Fu Wu menang. Pertempuran ini terkait dengan hidup dan mati peradaban Tianxing. Ye Guan juga menatap ruang dan waktu kuno yang kacau. Siapa yang menang? Di sebelahnya, wajah Yin Yan penuh kegugupan, dan tangan kirinya memegang erat tangan Ye Guan. Dia tahu jika CEO Fu Wu menang, maka peradaban Tianxing akan punah hari ini gila dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali CEO Jingchu. Pada saat ini, ruang dan waktu kuno yang kacau secara bertahap mulai kembali normal di bawah pemulihan kekuatan misterius. Fu Wu dan Jingchu muncul di hadapan semua orang. Kedua wanita itu saling berhadapan dari kejauhan. Ada pedang yang tertancap di dada Jingchu, dan darah terus mengalir dan menetes ke pedang itu. Darah terus mengalir dari sudut mulut Fu Wu, dan pakaian di dadanya berubah menjadi merah darah. Selain itu, tubuhnya sangat ilusi. Tubuhnya tidak rusak, tetapi anehnya tubuhnya ilusi, seolah transparan. Kedua belah pihak menderita. Fu Wu tiba-tiba menyeka darah dari sudut mulutnya. Tapi begitu dia menyekanya, darah itu tumpah lagi. Dia mengabaikannya begitu saja. Lalu perlahan berjalan menuju Jingchu. Dia menatap ke arah Jingchu. Hari ini akan berlalu terjadi. Peradaban hancur. Pedang di dada Jingchu bergetar hebat, mencoba memadamkan vitalitasnya sepenuhnya, tetapi ditekan oleh kemauan seni bela diri. Jingchu perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Dia menatap Fu Wu dengan tekad di matanya, kalau begitu melangkahi tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraung dan bahkan memaksa pedang itu keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia melompat dan menghantam Fu Wu seperti gunung. Di kejauhan, Fu Wu tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu bergerak maju sedikit. Dalam sekejap, miliaran cahaya pedang keluar dari ujung jarinya. Cahaya pedang itu seperti lautan, menutupi langit dan bumi. Ledakan, setelah tabrakan sengit Jingchu,
cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan ruang dan waktu yang telah diperbaiki langsung hancur lagi dan berubah menjadi kegelapan lagi. Di bawah pandangan semua orang, kedua wanita itu terbang pada saat bersamaan. Penerbangan ini menempuh jarak puluhan ribu kaki. Jingchu berhenti, dia terbaring di udara, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ada ratusan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, vitalitas di tubuhnya menghilang dengan sangat cepat. Di sisi lain, Fu juga terbaring dalam ruang dan waktu. Tinju yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di tubuhnya, dan itu juga dengan gila-gilaan menghancurkan vitalitasnya. Kedua wanita itu terluka parah, tapi segera, Fu berdiri perlahan, dia melirik ke arah Jingchu yang tergeletak di kejauhan, lalu berbalik, saat kakinya mendarat, dia sudah berada di depan Ye Guan dan yang lainnya. Matanya tertuju pada batu leluhur reinkarnasi, dan ada obsesi di matanya. Dia berjalan menuju batu leluhur reinkarnasi selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan jejak berdarah di udara. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik. Jingchu berdiri 100 kaki di belakangnya, dengan darah menetes dari tubuhnya. Jingchu memandang Fu dan sesekali berkata, "Aku belum mati." Begitu dia selesai berbicara, aliran darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian menetes ke tanah. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing menitikkan air mata. Air mata menggenang di mata Yinian, CEO. Suatu ketika, dia juga berpikir untuk menjadi seorang CEO. Karena itu akan sangat agung dan akan membuat semua Guozi mengaguminya. Namun baru sekarang dia paham bahwa gelar CEO bukan hanya sebuah prestise, tapi juga tanggung jawab. Setelah mendengar perkataan Jingchu, Fu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju Jingchu. "Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai mati dulu." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba gemetar dan menghilang langsung dari tempatnya. Di kejauhan, Jingchu tidak menghindar, membiarkan pedang Fu menembus perutnya. Hampir di saat yang bersamaan, dia memeluk Fu dengan kedua tangannya. Ngomong-ngomong, nyala api ungu merah tiba-tiba keluar dari sela alisnya, dan nyala api itu langsung menyelimuti kedua wanita itu. Binasa bersama. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Di bawah nyala api itu, vitalitas Jingchu dan Fu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Fu memegang pedang di tangan kanannya dan terus berputar, dan pedang itu terus mencekik tubuh Jingchu. Tapi Jingchu memeluknya erat dan bersumpah untuk mati bersamanya. Apinya menyala terang, kedua wanita itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba jatuh langsung dari langit dan mengenai nyala api. Ledakan, nyala api pecah dan kedua wanita itu dipisahkan secara paksa. Semua orang di tempat tersebut melihat ke atas dan melihat cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit. Dalam cahaya keemasan, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Pria parubaya itu mengenakan jubah naga dan sabuk giok putih di pinggangnya. Melangkah maju, tampak seperti dewa, perkasa dan mendominasi. Semua orang bingung saat melihat pengunjung itu. Dalam kegelapan, Wu Yi berkata dengan suara yang dalam, "Zhong Sengqing, apa yang dia lakukan?" Di belakangnya, lelaki tua itu berkata, "Saya mungkin tidak ingin CEO Fu mati seperti ini. Jika kita bisa membiarkan dia bekerja untuk keluarga kerajaan penyihir agung kita, itu akan lebih berharga daripada mendapatkan seluruh artefak peradaban Tianxing. Pokoknya, saat ini mereka sudah jika kedua belah pihak kalah,
maka CEO Jingchu tidak akan memiliki kekuatan bertarung. Wu Yi terdiam. Memang benar, jika Fu Wu ini diizinkan untuk mengabdi pada keluarga kerajaan penyihir agung, itu akan menjadi keuntungan nyata bagi keluarga kerajaan penyihir agung. Kekuatan Fu Wu ini memang terlalu luar biasa, tapi intuisinya memberitahunya betapa sombongnya Fu Wu dengan kekuatan seperti itu. Bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja kepada orang lain, namun tidak ada salahnya mencobanya, karena kedua CEO tersebut berada di ujung tanduk. Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap dingin ke arah Ye Guan di kejauhan, dengan niat membunuh melayang di matanya. Setelah Raja Zhongzheng muncul, matanya tertuju pada Fu Wu, dan dia tersenyum tipis. CEO Fu Wu, maafkan saya karena mengambil risiko. Saya hanya berpikir jika Anda mati seperti ini, itu akan terlalu murah. Beradab. Selanjutnya, kamu bisa membalas dendam pada mereka. Fu Wu berdiri perlahan. Dia mengabaikan Raja Suci Sekte dan memandang Jingchu yang tidak jauh darinya. Jika dia tidak mengambil tindakan, kamu tidak bisa membunuhku. Ledakan, saat suara itu jatuh, kekuatan pedang yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di antara alisnya, sebuah cermin tiba-tiba muncul, dengan nyala api yang menyala di dalam cermin, seperti matahari yang terik. Berkaca, di lapangan, beberapa orang berkuasa dari peradaban Tianxing berseru. Tuhan melihat ke cermin, peringkat kedua di antara 10 benda suci peradaban Tianxing, telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh para CEO ini berisi api Tianxing Yin, yang berasal dari api Tianxing Dao tangan penguasa Tianxing. Selain itu, cermin ilahi ini juga memiliki kemampuan yang menakutkan, yaitu dapat menekan semua api surgawi kecuali api surgawi. Tidak mungkin bagi Jingchu menggunakan api untuk mati bersamanya. Namun, dia juga orang yang sombong. Sejak pertarungannya dengan Jingchu, dia tidak menggunakan api Tianxing Yin sama sekali. Dan sekarang Jingchu menggunakan api surgawi untuk membunuh mereka berdua, yang berarti dia benar-benar bisa menggunakan api. Setelah Fu Wu mengatakan ini, dia berbalik dan terus berjalan menuju batu leluhur reinkarnasi. Dia menatap batu leluhur reinkarnasi. Peradaban Tianxing akan menyiksamu sampai mati. Lalu aku akan membiarkan seluruh peradaban Tianxing datang membantumu. Dengan pada saat ini, Jingchu, yang terbaring tidak jauh, menarik napas dalam-dalam. Meskipun sangat sulit, dia masih berdiri perlahan dengan kekuatan berakhir, dan dia sudah menjadi pria berdarah, dan kakinya sedikit goyah. Dia berjalan menuju Fu Wu selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambilnya, akan ada jejak kaki yang sangat berdarah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari peradaban Tianxing tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Dia memandang Jingchu yang akan jatuh kapan saja, dan berkata dengan suara gemetar, "CEO, sudah cukup. Itu sudah cukup." Jingchu menatap Fu Wu di kejauhan, dan dia perlahan berjalan menuju Fu Wu selangkah demi selangkah. "Aku Jingchu, aku bersumpah demi langit untuk memperjelas ambisiku. Dalam menghadapi musuh yang kuat, aku tidak akan takut dan melindungi rakyatku. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Selama masih ada buah di belakangku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Pernyataan CEO. Ketika mereka mendengar Jingchu membacakan deklarasi CEO ini, banyak orang berkuasa dari peradaban Tianxing di lapangan tidak dapat lagi menahan diri, dan menangis seperti bendungan. CEO, Santo pelindung peradaban Tianxing, selama masih ada satu buah yang masih hidup di peradaban Tianxing, mereka akan bertarung sampai mati. Di mata Yinian, air mata perlahan mengalir. Fu Wu berhenti. Dia telah membaca pernyataan ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju batu leluhur reinkarnasi.
Di antara alisnya, api yin surgawi menyala dengan nyala api. Batu leluhur reinkarnasi tidak lolos karena ia tahu tidak bisa lepas sama sekali. Ia hanya merasa dirugikan. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi, dan kemudian, lampu hijau tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Guan, dan kemudian menghalangi di depan Fu Wu. Di dalam lampu hijau ada sebatang pohon, pohon kehidupan surgawi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mengapa pohon langit kehidupan muncul? Apakah Anda di sini untuk memberikan seseorang? Fu Wu menatap pohon kehidupan Tianxing, dan pedang di tangannya tiba-tiba sedikit bergetar. Pohon kehidupan Tianxing tiba-tiba berbicara. Fu Wu, saat itu kamu bersumpah dengan inti buahmu di hadapanku. Sebagai buah dari peradaban Tianxing, kamu harus berjuang demi peradaban Tianxing dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, kamu ingin melanggar hukummu. Sumpah. Fu Wu menatap pohon kehidupan Tianxing dan berkata tanpa ragu, "Ya." Setelah hening beberapa saat, pohon kehidupan Tianxing berkata, "Mereka yang melanggar sumpahnya pasti akan menanggung akibat dari sumpahnya." Ledakan, dalam sekejap, cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba mengembun dari langit dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan misterius melonjak dari dalam tubuh Fu Wu. Mata Fu Wu tiba-tiba melebar, wajahnya berubah bentuk, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Sumpah peradaban Tianxing bersifat mengikat, dan itu adalah sumpah yang dia ucapkan pada awalnya. Itu sepenuhnya sukarela dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, reaksi dari sumpah ini bahkan lebih mengerikan. Sumpah itu menjadi bumerang. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu menusukkannya ke perutnya, dan dengan paksa mengeluarkan intinya. Dia menatap pohon kehidupan pada hari itu, dan berkata dengan suara yang galak, "Saya tidak akan melakukannya lagi, jadilah buah peradaban Tianxing." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Ledakan, intinya rusak. Sumpahnya dilanggar, tapi vitalitasnya mulai memudar dengan cepat. Paling lama dalam 2/4 jam, dia akan benar-benar menghilang dari dunia. Tidak ada reinkarnasi, tidak bisa dilahirkan kembali. Bersambung.